Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amalia Naufidah dari Komisariat kami Ulul Albab. Di video ini saya akan meresensi buku yang berjudul Kami dan Pergulatan Reformasi karya Bapak Mahfud Siddiq, dan beliau juga adalah salah satu dari pendiri kami pada tahun 1998 Masehi. Buku ini juga diterbitkan pada tahun 2008 dan tebal halamannya sebanyak lebih dari 140 halaman. Buku ini juga bukan sekedar catatan sejarah, namun ia juga menjadi refleksi ideologis dan strategi perjuangan mahasiswa muslim di tengah pergolakan reformasi Indonesia. Di buku ini, Bapak Mahfud Siddiq juga menekankan bahwa organisasi kami adalah gerakan intelektual profetik. Jadi, kami bukan hanya sekedar aktivis jalanan, namun ia juga menjadi pemikir yang membawa perubahan. Ia juga menyebut ada 3 misi utama yang dimiliki kami. Yang pertama yaitu humanisasi, yang kedua liberasi, dan ketiga transendensi. Selain itu, buku ini mengingatkan kita bahwa reformasi belum selesai. Jadi justru setelah reformasi, tantangan yang dihadapi kami makin kompleks. Mulai dari pragmatisme politik, apatisme generasi muda, dan juga hingga godaan kekuasaan. Mahasiswa muslim juga merasa bahwa tidak hanya cukup melakukan gerakan moral, tetapi perlu membangun gerakan intelektual dan politik yang berlandaskan nilai Islam. Dan kami juga dideklarasikan pada tahun 29 Maret 1998 Masehi di Malang dengan semangat perubahan dan pembebasan rakyat dari rezim otoriter. Kemudian yang kedua yaitu kami dalam pusaran reformasi. Jadi kami memainkan peran aktif dalam demonstrasi besar yang akhirnya menggulingkan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998 Masehi. Mahasiswa kami turut menggagas berbagai aksi damai yang menuntut reformasi politik, pemberantasan KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan juga demokratisasi. Kemudian yang ketiga yaitu ideologi dan visi gerakan. Kami berlandaskan pada nilai-nilai Islam dengan visi untuk membentuk tatanan masyarakat madani yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Gerakan ini berpijak pada prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar serta menolak sekularisme dan liberalisme yang merusak sendi-sendi akidah umat. Di sini Bapak Mahfud Siddiq menekankan pentingnya intelektualisme, kaderisasi, dan kemandirian gerakan. Kemudian yang keempat ada tantangan internal dan eksternal. Nah, untuk tantangan internal yaitu konsolidasi organisasi, penguatan ideologi kader, dan menjaga arah perjuangan tetap lurus atau tidak tergoda dengan kekuasaan. Kemudian yang kedua eksternal yaitu stigmatisasi terhadap gerakan Islam pasca reformasi, politik identitas, serta tekanan dari sistem demokrasi yang liberal dan kapitalistik. Kemudian ada kami juga dihadapkan pada dilema antara idealisme dan realitas politik. Kemudian yang kelima yaitu peran intelektual profetik. Jadi Bapak Mahfud Siddiq juga mengangkat konsep intelektual profetik, yaitu kader kami harus menjadi pemikir yang membumi, bukan hanya aktivis jalanan. 3 fungsi utama intelektual profetik yaitu humanisasi, liberasi, dan juga transendensi. Kami harus melahirkan kader yang mampu mempengaruhi kebijakan dan mengarahkan umat ke jalan perubahan yang berlandaskan Islam. Kemudian yang keenam ada warisan dan masa depan gerakan. Jadi kami juga harus tetap menjadi lokomotif perubahan di tengah gelombang apatisme pemuda dan degradasi moral bangsa. Kemudian mahasiswa harus terus didorong menjadi agen perubahan atau agen of change yang juga berakhlak dan berpemikiran kritis. Perjuangan tidak boleh berhenti pada reformasi 1998, tetapi harus terus diperjuangkan dalam bentuk perbaikan sistem secara berkelanjutan. Jadi, dari semua inti pembahasan tadi,
Mahfud Siddiq itu menekankan bahwa pentingnya konsistensi ideologi, kekuatan intelektual, dan juga keberanian moral dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam kondisi bangsa yang terus berubah, kami harus menjadi pelopor gerakan mahasiswa Islam yang membela rakyat, melawan ketidakadilan, dan membawa perubahan yang bermartabat. Jadi, menurut saya, buku ini sangat bernilai secara ideologis dan historis. Bahasanya juga lugas, isinya padat, dan penulis sangat memahami konteks lapangan karena beliau sendiri bagian dari sejarah itu. Ada beberapa kelebihan dari buku ini, yaitu salah satunya buku ini menyajikan sejarah kami dari sudut pandang kadar internal, jadi bukan hanya sekedar narasi umum. Kemudian juga buku ini penuh dengan nilai-nilai Islam yang relevan untuk membentuk karakter pemuda. Kemudian juga buku ini memberi motivasi kepada kita agar tetap berjuang dalam jalur dakwah dan perubahan. Namun, buku ini juga memiliki sedikit kekurangan. Salah satunya yaitu mungkin bagi pembaca yang baru atau non-kader kami akan terasa lebih sulit atau lebih berat ketika membaca bagian istilah-istilah ideologis, dan juga gaya kepenulisan cenderung deskriptif dan kadang terlalu padat tanpa narasi naratif. Tapi secara keseluruhan, khususnya untuk mahasiswa muslim dan juga kader kami, ini sangat direkomendasikan bukunya sebagai pegangan arah gerakan kita. Dan juga buku ini telah mengingatkan kita bahwa perjuangan ini masih belum selesai. Kita juga masih punya tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan, menjaga idealisme, dan membangun Indonesia yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai Islam. Baik, mungkin saya akan mengakhiri video ini. Sebelumnya saya akan memberikan kutipan kuat dari buku ini, yaitu kami bukan sekadar organisasi, ia adalah jalan perjuangan, sebuah ikhtiar suci untuk menegakkan keadilan dan menyalakan cahaya Islam di tengah gelapnya zaman. Jadi mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih juga sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjadi kader yang terus bergerak karena iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.